Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ferlanda Yucha, SPD MPD Cons, salah satu dosen dari Departemen Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bimbingan dan Konseling Kelompok. Perkuliahan ini dilaksanakan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada aspek mengajar, atau yang disingkat sebagai PDD UKT PT. Mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 4 di Departemen Bimbingan dan Konseling FIP UNP, yang memiliki bobot sebesar 4 SKS. Bahasa pengantar yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok ini membahas mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling kelompok, dinamika kelompok, dan juga mata kuliah ini mengenalkan permainan laboratorium, karakteristik antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok, kemudian juga mempraktekkan layanan bimbingan dan konseling kelompok. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah mampu melakukan asesmen untuk pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, mampu menerapkan intervensi dan bidang bimbingan konseling untuk pemecahan masalah dalam berbagai situasi dengan memanfaatkan IT. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini beragam. Beberapa di antaranya adalah modul ajar bimbingan dan konseling kelompok yang dikembangkan bersama tim dosen, buku atau e-book layanan bimbingan dan konseling kelompok, dinamika kelompok, beberapa artikel grup konseling, dan masih banyak lagi lainnya. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara luring dan daring menggunakan Learning Management System dari UNP. Dengan menggunakan metode pembelajaran Student-Centered Learning yang berfokus pada keaktifan dan peran mahasiswa di dalam proses pembelajaran, seperti diskusi kelompok, mempresentasikan hasil diskusi, dan melakukan pembelajaran kolaboratif melalui Project-Based Learning yang telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran yang berdasarkan kepada indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri dan penugasan berupa demonstrasi layanan bimbingan dan konseling kelompok. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok ini beragam, tergantung pada bahan kajian yang akan dibahas pada pertemuan tersebut. Contohnya, beberapa pertemuan menggunakan metode case method karena pada pertemuan ini, bahan kajian yang dibahas adalah kajian dengan analisis teori, teknik, dan pendekatan dalam penyelenggaraan BK kelompok. Lalu metode presentasi kelompok untuk materi pada pertemuan 7 dan 9 hingga 13. Kemudian pada pertemuan 14-15, mahasiswa diminta untuk mengerjakan project-based learning yang berkaitan dengan merencanakan untuk mereproduksi rekaman video pelaksanaan BKP dan KKP lengkap dari tahapan 1 sampai tahapan 4. Untuk pertemuan 8 dan 16 dilakukan UTS dan UAS. Dalam setiap pertemuan tersebut juga diberikan penugasan yang juga beragam. Diberikan bentuk kuis interaktif untuk mendalami materi. Terkait dengan bobot penilaian pada mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok ini terdiri atas tugas 15%, kuis 5%, UTS 10%, UAS 20%, case method and project-based learning sebesar 50%. Untuk evaluasi pembelajaran mata kuliah ini dapat dilakukan melalui tugas dan keaktifan selama proses perkuliahan berlangsung. Penugasan berupa tugas kelompok, tugas individu, analisis kasus, refleksi diri, dan demonstrasi layanan. Baiklah, demikian informasi terkait dengan mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok untuk mahasiswa semester 4 Departemen Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara luring atau tatap muka di dalam kelas.
Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Udah sarapan kah? Aman, Pak. Aman. Oke. Sampai kita di pertemuan kita pagi ini, kita pertemuan keberapa sekarang? Keempat ya? Iya, Pak. Keempat ya. Jadi teman-teman, rekan-rekan semuanya juga dalam kelas ini kita akan bertemu lagi dalam proses perkuliahan yang seperti biasa kita lakukan. Sebelum kita memulai kegiatan kita ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Siapa yang nggak datang hari ini? Udah hadir semua ya, kayaknya ya? Oke, alhamdulillah. Jadi materi kita hari ini seperti yang rekan-rekan lihat di PowerPoint, itu kita membahas tentang karakteristik layanan bimbingan dan konseling kelompok. Ya, pada yang sebelumnya itu kita sudah membahas tentang bagaimana perbedaan antara konseling bimbingan dan konseling kelompok itu seperti apa, bagaimananya gitu ya, dan juga dasar-dasarnya keilmuannya itu seperti apa gitu. Jadi kita ini lebih terinci lagi menjelaskan bagaimana proses antara layanan bimbingan konseling kelompok dengan konseling kelompok itu bagaimana prosesnya itu. Dari kedua layanan ini ada terdiri dari dua. Yang pertama itu bimbingan kelompok, yang kedua itu adalah konseling kelompok. Mungkin itu udah nggak familiar lagi bagi teman-teman tentang bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Mungkin juga udah pernah juga menjadi anggota kelompok mungkin ya. Oke, gimana perasaannya pernah menjadi anggota konseling kelompok atau bimbingan kelompok? Seru, asik ya? Nah, ada permainannya juga. Oke, ada yang lain? Sama apa suka ada ice breaking? Ice breakingnya juga ada. Itu yang menyenangkan bagi jadi anggota konseling kelompoknya mungkin ya. Oke. Oke, kita lanjut dari pengertian bimbingan kelompok ya. Di sini dijelaskan bahwa layanan BK yang dilaksanakan dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok ya. Yang terdiri dari pimpinan kelompok yaitu seorang konselor dan beberapa anggota yang membahas permasalahan umum yang terjadi di sekitar. Jadi ada poin-poin yang menjelaskan bagaimana pengertian dari bimbingan kelompok itu atau BKP itu. Ya, yang pertama itu ada yang namanya dinamika kelompok. Ada yang tahu dinamika kelompok itu seperti apa? Kondisi yang mana dinamika itu kondisi yang bergerak, berdenyut atau bersemangat dalam kegiatan itu gitu. Antar masing-masing anggota kelompok. Di situ bagaimana terbentuknya kelompok yang memang dalam artian itu hidup. Ada. Nah, itu dinamika kelompok. Terus ada yang namanya pemimpin kelompok. Nah, baik itu konselor, baik itu guru BK, baik itu yang namanya dosen BK atau pelaksanaan bimbingan kelompok di perguruan tinggi. Ya. Jadi satu pemimpin kelompok dan beberapa anggota kelompok. Nah, jumlah beberapa ini nanti kita akan bahas di slide selanjutnya, bahwa ada beberapa anggota kelompok yang dihadirkan dalam kegiatan bimbingan kelompok maupun konseling kelompok. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran pengertiannya. Dan yang terakhir adalah permasalahan umum yang terjadi di sekitar. Ini nanti ada kelihatan bedanya bahwa ini bimbingan kelompok, ini konseling kelompok. Kalau yang bimbingan kelompok itu membahas permasalahan umum. Ya. Itu bisa jadi contohnya adalah permasalahan tentang kondisi Indonesia saat sekarang ini, perkembangan AI dalam pendidikan, itu permasalahan umum yang kita alami saat sekarang ini. Ya. Oke, itu terkait dengan bimbingan kelompok. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita lanjut ke pengertian konseling kelompok? Cukup ya? Cukup dipahami dulu ya? Oke. Nah,
Ini konseling kelompok. Bahwa layanan BK yang dilaksanakan dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan tetap sama dinamika kelompok yang terdiri dari pemimpin kelompok berupa konselor dan beberapa anggota yang membahas permasalahan pribadi masing-masing anggota kelompok. Terlihat ya? Yang mana ini bimbingan kelompok, yang ini konseling kelompok. Itu membedakan yang mana bimbingan kelompok dengan konseling kelompok. Di sini ada juga dinamika, kondisi yang hidup dalam kelompok, nggak diam-diam aja, nggak kaku gitu. Jadi bagaimana anggota kelompok itu berperan aktif. Ya. Juga ada konselor dan ada juga beberapa anggota. Ya. Dan membahas permasalahan pribadi masing-masing. Jika ada 5 anggota kelompok, 5 pula permasalahan yang akan dibahas masing-masing itu. Dituntaskan masing-masingnya itu. Adakah masalah belajar, masalah pribadi, masalah sosial, masalah karir kah, masalah dengan orang tua kah? Bebas dibahas di situ. Itu yang menjadi poin-poin dalam perbedaan antara konseling kelompok dengan bimbingan kelompok. Terlihat ya perbedaannya? Jelas ya, cukup jelas perbedaan antara bimbingan kelompok dengan konseling kelompok. Nah, tujuan dan fungsi bimbingan kelompok, ya. Pengembangan diri anggota kelompok dalam berbicara, berpendapat, dalam berkelompok, mampu mengendalikan diri, ya, dan menemukan solusi dari permasalahan umum yang terjadi. Karena kita berkelompok, bersosial, itu hal yang perlu dikembangkan adalah bagaimana komunikasi yang efektif antara kita dengan teman atau anggota kelompok lainnya. Apakah kita harus bentak-bentak orang untuk menyampaikan pendapat kita? Nggak mesti. Disitulah kita bagaimana sebagai pemimpin kelompok itu menciptakan suasana yang bagus itu dalam kelompok. Sehingga anggota kelompok itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi diri dia. Pengembangan sosialnya seperti apa. Oke ya, kita lanjut ke tujuan dan fungsi konseling kelompok. Juga pengembangan diri, ya, kurang lebih sama. Anggota kelompok dalam pemahaman diri sendiri, mengatasi masalah, ya, kayak yang namanya konseling kelompok itu masalah pribadi ya, mengatasi masalah dan mengembangkan keterampilan sosial serta pemecahan masalah dari masing-masing yang ditemukan. Nah, di sini juga terlihat bagaimana perbedaan tujuan dan fungsi dari bimbingan kelompok dengan konseling kelompok. Lebih ke permasalahan atau pemecahan masalah pribadi di pada konseling kelompok ini. Kalau yang bimbingan kelompok itu lebih kepada bagaimana pemecahan atau solusi yang akan kita hadapi bersama dengan permasalahan sosial yang terjadi pada saat sekarang ini. Oke, itu jelas dari pengertiannya, tujuan dan fungsinya juga. Nah, kita masuk kepada topik kegiatan layanan dalam bimbingan dan konseling kelompok. Nah, kita kan ada 2. Satu bimbingan kelompok dan satu lagi adalah konseling kelompok. Topik, materi, hal apa yang dibahas itu akan menjadi suatu perbedaan juga masing-masingnya. Nah, di sini kan terlihat bahwa ya, pertama itu adalah bimbingan kelompok. Bahwa bimbingan kelompok itu terdapat ada 2 topik yang bisa dibahas. Ya, yang pertama itu adalah topik bebas. Dan yang kedua itu adalah topik tugas. Bedanya apa? Ya. Topik bebas itu munculnya dari ide-ide anggota kelompok. Masing-masing anggota kelompok itu memunculkan atau mencuatkan satu masalah yang umum terjadi pada saat sekarang ini. Si A mungkin menjelaskan tentang ini, si B ingin membahas tentang ini, si C ingin membahas tentang ini. Semuanya disampaikan terlebih dahulu. Nah, nanti dipilih satu permasalahan yang menurut kita itu pantas untuk dibahas pada saat sekarang ini. Itu topik bebas. Dan dibahas secara tuntas. Kalau yang
tugas. Tugas itu datangnya, topiknya itu datangnya dari pemimpin kelompok atau dari konselornya. Nah, jadi permasalahan yang muncul itu adalah permasalahan dari ide atau dari pemimpin kelompoknya. Ya, tuh ada dua pada bimbingan kelompok. Lain halnya dengan konseling kelompok, itu lebih cenderung permasalahan datangnya itu dari anggota kelompok. Permasalahan pribadi tadi yang kita bahas tadi, itu yang akan dijelaskan dalam suasana kelompok bersama-sama. Nah, ini ada yang lupa tadi saya jelaskan bahwa ada azas, ya, azas yang perlu diperhatikan, baik itu dalam bimbingan kelompok maupun konseling kelompok. Apa yang pertama kira-kira? Kerahasiaan, bagus. Siapa namanya? Cantika. Apakah boleh apa yang kita bicarakan dalam kelompok ini kita sampaikan ke luar kelompok? Tidak. Nah, itu tantangan bagi kita sebagai anggota kelompok dan juga sebagai pemimpin kelompok. Kerahasiaan. Apapun data yang kita dapatkan, apapun keterangan yang kita dapatkan dalam kegiatan bimbingan kelompok, ataupun apalagi konseling kelompok permasalahan pribadi, itu hanya antara pemimpin kelompok dengan anggota kelompok yang mengetahui. Kira-kira ada azas lain? Azas keterbukaan. Ya. Jadi masing-masing dari anggota kelompok itu terbuka menyampaikan pendapatnya, idenya, solusinya, apapun itu, secara terbuka. Jangan ada yang cenderung satu anggota itu diam, ngangguk-ngangguk, nggak berperan aktif, gitu. Itu yang perlu dihindari. Yang ketiga itu kesukarelaan. Jadi diminta anggota itu secara suka dan rela untuk menghadiri kegiatan yang namanya baik itu bimbingan kelompok maupun konseling kelompok. Ya. Mungkin ada salah satu yang mungkin bisa juga kita jadikan sebagai azas, yaitu azas kekinian. Permasalahan yang memang update. Masalah yang terakhir terjadi pada masalah kita maupun permasalahan umum yang ada di sekitar kita. Masalah-masalah 10 tahun yang lalu nggak usah disebutkan gitu. Itu yang menjadi azas dalam kegiatan kita ini. Nah, tadi kita membahas ada berkaitan dengan beberapa anggota kelompok ya. Nah, jadi perbedaannya itu ada yang bimbingan kelompok itu sekitar 10 orang sampai 15 orang. Dari rentangan 10 sampai 15 ya. Kalau konseling kelompok itu lebih kecil lagi jumlahnya. Nggak mesti banyak. Antara 8 sampai 10 anggota kelompok. Nah, dalam kegiatan ini, itu nggak mesti semua permasalahan itu dibahas dalam satu waktu. Ya, karena kita pun juga ada kegiatan lain. Mungkin bisa satu pertemuan itu dua masalah yang dibahas. Oke, nggak masalah. Pertemuan selanjutnya lagi yang kita bahas dengan orang yang lain. Ya, ini masalah jumlah anggotanya. Kenapa nggak boleh sampai 30? Terlalu banyak. Nggak klasikal, betul. Atau nggak efektif, satu. Nggak efisien juga. Nah, rekan-rekan pernah punya pengalaman nggak berada di depan kelas, dihadiri oleh 30 mahasiswa atau siswa? Nah, Kita belajar bagaimana memfokuskan diri kepada anak-anak, tapi ya beda anak pasti beda karakter. Yang ini diurus, yang situ ribut. Yang sini diurus, itu yang ribut. Nggak efektif jadi ya kan? Nah, makanya perlu ada batasan jumlah anggota kelompok.
Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan bimbingan kelompok, konseling kelompok. Sebelum kita masuk kepada sesi diskusi. Cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Jadi dari materi yang kita bahas, kita ulas tadi bersama, kita perlunya ada sesi diskusi terlebih dahulu. Nah, di sini kita ada 3 pertanyaan, yang masing-masing pertanyaan ini memiliki satu dalam kelompok. Satu kelompok itu memiliki satu pertanyaan. Nanti dibagi teman sebelahnya saja antara permasalahan yang pertanyaan yang dibahas pada sesi kali ini. Oke, kita bagi aja ini kelompok 1, ini kelompok 2, di belakang kelompok 3. Jadi ini 1, ini pertanyaan kedua, dan ini pertanyaan ketiga. Silakan diulas, dibahas sebaik mungkin apa yang menjadi perjawaban dari setiap pertanyaan ini. Ya, 5 menit cukup? Cukup ya? Oke. Silakan dibahas, berdiskusi berdua dengan teman sebelah saja dalam waktu 5 menit. Oke, udah 5 menit? Udah mendekati 6 menit? Udah selesai diskusinya? Sudah? Oke. Kita coba bahas bersama apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, kita lanjut aja ke kelompok 1. Silakan kelompok 1 menjelaskan apa hasil diskusinya secara singkat, padat, dan jelas saja. Baik, Bapak izin menjawab. Dari pertanyaan yang tadi Bapak berikan itu kan merancang dan melaksanakan bimbingan kelompok yang sesuai dengan kebutuhan siswa gitu ya. Nah, tadi dari hasil diskusi kami itu yang pertama sepertinya kita harus melakukan identifikasi dulu atau need assessment terhadap siswanya gitu, siswa kelompok yang mau melakukan bimbingan kelompoknya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan sudah melaksanakan need assessment tadi, sebagai guru BK kita menentukan gitu tujuan bimbingan kelompok tersebut gitu. Kemudian setelah menentukan tujuan baru membuat rancangan gitu, membuat RPL. Bagus. Ya. Betul. Jadi teman-teman mendengar semua ya penjelasan dari kelompok 1 bagaimana cara merancang dan melaksanakan bimbingan kelompok yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Bahwa di BK itu yang diutamakan adalah kebutuhan siswa. Apa sih yang menjadi kebutuhan siswa? Perlunya kita mengidentifikasi. Caranya gimana? Bahwa caranya itu bagaimana kita bisa menggunakan studi kebutuhan atau need assessment. Apa aja sih yang dibutuhkan oleh siswa atau mahasiswa itu? Agar apa yang kita berikan itu tepat sasaran. Betul ya? Dan juga menjelaskan bagaimana tujuan dari bimbingan kelompok atau konseling kelompok itu. Sehingga siswanya itu juga paham, sama-sama mengerti dengan apa yang dijelaskan oleh pemimpin kelompoknya dan juga siswanya. Paham ya? Cukup ya? Oke, terima kasih kelompok 1. Kita masuk ke pertanyaan kedua oleh kelompok kedua. Baik, Bapak izin menjawab untuk Ya. pertanyaan nomor 2 sendiri, bagaimana cara menciptakan suasana yang aman dan nyaman dalam kelompok sehingga anggota berpartisipasi aktif. Terkait dengan suasana yang nyaman dan juga aman, mungkin dinamika kelompoknya harus terbentuk terlebih dahulu. Dinamika kelompok, oke. Ya, agar menciptakan suasana yang nyaman itu mungkin dari fasilitator atau konselor atau pemimpin kelompoknya ini bisa melalui ice breaking atau penyegaran betul. di awal. Sehingga semakin lama proses konseling ataupun bimbingannya itu, anak-anak akan atau anggota kelompok ini akan merasa lebih nyaman. Sedangkan untuk perasaan yang aman dapat dibangun dengan kontrak yang dibuat di awal pada saat proses bimbingan ataupun konseling, bahwa di proses ini akan dijaga kerahasiaannya sehingga anggota kelompok akan lebih merasa aman untuk bercerita permasalahan mereka ataupun berpendapat terkait dengan permasalahan dulu yang dibahas saat bimbingan gitu. Oke. Tangan dulu. Bagus. Jadi ada membahas tentang dinamika kelompok ya. Itu seberapa penting dinamika kelompok itu memang penting.
bagaimana kita menghidupkan atau membuat suasana itu lebih nyaman dan aman. Nah, otomatis anggota kelompok pun juga akan tenang dan mau berpartisipasi aktif. Terus yang kedua tadi ada ice breaking. Nggak perlu ice breaking itu yang perlu tenaga, effort, nggak perlu gitu. Cukup menjelaskan simple tapi mengenakan bagi teman-teman anggota kelompok. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih kelompok 2. Yang terakhir terkait dengan apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Kita persilakan kepada kelompok 3. Kalau misalkan tantangan setelah kami diskusi Pak, kalau dari bimbingan kelompok mungkin tadi sudah disampaikan kebosanan yang biasanya terjadi di anggota kelompok, atau biasanya anggota kelompoknya multikultural Pak, biasanya berbeda-beda. Berbeda budaya. Berbeda budaya. Nah, kalau misalkan di konseling kelompok biasanya membutuhkan waktu buat semua anggotanya bisa terbuka. Jadi memerlukan waktu yang lebih lama biasanya dibandingkan dengan bimbingan kelompok karena permasalahannya cukup pribadi. Seperti itu Pak. Oke, bagus. Itu dari jawaban dari kelompok 3, yang mana akan ada muncul kebosanan, ngantuk, atau ya lelah mungkin dalam waktu 2 jam duduk dalam kegiatan berdiskusi, itu mungkin akan menimbulkan kelelahan atau ngantuk ya. Jadi ice breaking itulah solusi bagaimana memecahkan suasana yang bosan itu, yang ngantuk itu, bagaimana juga gitu ya. Oke, terima kasih pada kelompok 3. 3 dari pertanyaan ini cukup menjelaskan gambaran bagaimana bimbingan kelompok dan konseling kelompok itu seperti apa pelaksanaannya. Ya, dengan selanjutnya sebelum kita akhiri, Bapak meminta kesediaan dari rekan-rekan menyampaikan kesimpulannya atau determinasinya seperti apa. Apa yang menjadi pemahaman baru bagi Ananda terkait dengan materi kita pada hari ini. Atau perasaan teman-teman bagaimana terkait dengan materi kita hari ini. Boleh? 1 atau 2 orang yang menyampaikan pendapatnya. Saya Pak. Oke, siap. Jadi kalau dari sesi hari ini, ternyata saya melihat ada kontrasan di antara perbedaan dari konseling kelompok dan bimbingan kelompok itu sendiri, khususnya dari isu yang dibahas, dan juga tadi saya mendapatkan pengetahuan baru bahwa ternyata di konseling kelompok itu bisa membahas beberapa isu sekaligus, karena sebelumnya saya memahaminya mungkin hanya satu isu saja, tapi ternyata lebih fleksibel daripada bimbingan kelompok itu sendiri yang mungkin lebih ajak mungkin ya Pak, ada satu materi yang fokusnya dibahas gitu. Begitu Pak. Alhamdulillah, perwakilan satu dari rekan. Terima kasih. Silakan nanti dicek di e-learning teman-teman rekan-rekan sendiri-sendiri terkait dengan penugasan dan juga penilaian-penilaian terkait dengan mata kuliah kita hari ini. Oke. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, semoga pertemuan kita terkait dengan materi karakteristik bimbingan dan konseling kelompok ini menjadi pemahaman baru dan juga menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi perkuliahan layanan bimbingan dan konseling kelompok ini bagi rekan-rekan. Tugasnya jangan lupa dibuat, nanti kita review lagi untuk minggu depan. Mungkin itu saja dari saya. Pertemuan kita kali ini, mohon maaf kalau salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan panitia sertifikasi dosen SMART 2025, khususnya Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti, dan Kemdikti Saintek Indonesia, Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa Departemen Bimbingan dan Konseling FIP UNP. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.